Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Wa sallu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baik mahasiswa sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kedua ini, setelah pertemuan sebelumnya, pertemuan perdana kemarin kita perkenalan, kemudian kita lanjut ke kontrak perkuliahan, dan saya kira semuanya sudah sepakat ya sama kontrak yang sudah kita sepakati. Maka hari ini kita lanjut pertemuan kita di pertemuan kedua pada program studi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo, yang akan kita bahas mengenai materi-materi yang kita akan diskusikan secara bersama-sama. Namun sebelum kita masuk pada materi, saya ingin memberikan materi secara umum ya, materi-materi perkuliahan yang akan kita diskusikan, yang akan kita pelajari bersama-sama dalam satu semester ke depan. Nah, sebagaimana dilihat di layar, yang nomor 1 sampai 16 ini adalah pertemuannya ya. Jadi nomor 1 kemarin itu pertemuan 1, kita sudah lakukan perkenalan kontrak dan sedikit pengantar perkuliahan. Nah, hari ini kita di nomor 2, pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas konsep dasar penulisan karya ilmiah. Apa saja konsep dasarnya, pengertian, sifat, fungsi, dan manfaat penulisan karya ilmiah. Insya Allah di pertemuan 3 yang akan datang, kita lanjut pada materi, yaitu ragam karya ilmiah, jenis dan bentuk karya ilmiah. Kemudian di pertemuan keempat, kita bahas karya ilmiah murni dan karya ilmiah populer. Kemudian di pertemuan kelima, penerapan ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah ya, dimana sebelumnya adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, saat ini yang tepat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu EBI ya, bukan lagi EYD tapi EBI, ejaan bahasa Indonesia. Kemudian pertemuan ke-6 kita akan membahas pemilihan tema dan judul dalam penulisan karya ilmiah. Begitu seterusnya, di pertemuan ke-8 kita UTS. Kemudian pertemuan ke-12 kita bahas artikel, sistematika dan teknik penulisannya. Kita bahas pertemuan ke-13 kita bahas makalah, 14 resensi buku, 15 kita bahas skripsi, ya apa itu skripsi, dan pertemuan 16 kita UAS atau final insyaallah. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya, saya kira ini sudah saya bagikan juga di grupnya ya. Kita ke pertemuan 2 ini ya, kita bahas konsep dasar penulisan karya ilmiah. Nah, hari ini kita bahas secara bersama-sama konsep dasar penulisan karya ilmiah. Akan kita bahas pengertian karya ilmiah itu apa, sifat karya ilmiah itu apa, fungsi karya ilmiah itu apa ya, dan manfaat penulisan karya ilmiah itu seperti apa. Nah, pertama kita ke pengertian terlebih dahulu. Ya, pengertian karya ilmiah. Baik, di sini ada banyak sekali ya pengertian karya ilmiah ya dari berbagai ahli ya. Kita bahas satu-satu ya. Menurut tokoh Awidya Martajaya, Awidya Martaya ya, beliau mengemukakan bahwa karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Jadi karya ilmiah itu
isinya adalah masalah, ya. Masalah ini kemudian dimuat dalam karya ilmiah, tidak hanya dibuat tapi juga dikaji. Jadi masalah itu dimuat dan dikaji, ya, dalam karya ilmiah menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Jadi bukan karya ilmiah juga namanya kalau ada masalah dimuat kemudian dikaji tapi tidak menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, ya. Itu bukan karya ilmiah juga namanya. Karena ada kaidah-kaidah tertentu yang harus dilakukan oleh penulis, ya, untuk kemudian menjadikan karyanya itu adalah karya ilmiah. Seperti itu. Nah, lanjut menurut Bapak Broto Wijoyo, ya, beliau mengemukakan bahwa karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi perlu dipahami, ya, mahasiswa sekalian, bahwa baik dan benar itu berbeda, ya, yang disamakan. Jadi sesuatu yang baik itu belum tentu benar, ya. Seperti contoh, ya. Contohnya, ya, ada orang, ya, yang membagi-bagikan uang, ya. Jadi ada orang yang membagi-bagikan uang kepada yang tidak mampu, ya. Itu perbuatan yang baik, ya. Perbuatan yang baik. Tapi ada sesuatu yang tidak benar dari perbuatan itu. Kenapa? Karena uang yang dia bagikan itu adalah uang hasil curian. Jadi uang hasil curian, uang hasil rampokan, itu yang kemudian dibagi-bagikan kepada yang tidak mampu. Nah, maka itu yang tidak benar, ya. Jadi meskipun bagi-bagi uangnya itu baik, tapi perolehan uangnya itu tidak benar. Masa dia peroleh uang itu dengan cara mencuri, dengan cara merampok, ya. Jadi apa yang benar? Yang benar itu, baik dan benar itu ketika dia berusaha, dia bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, yang kemudian hasil dari kerjanya itu, ya, uang, ya, mendapatkan uang, itu kemudian digunakan untuk berbagi kepada sesama. Nah, itu baik dan benar. Jadi memang harus dibedakan, ya, antara baik dan benar. Seperti itu. Jadi ini sama juga, ya, kurang lebih sama dengan pendapat Bapak Awidya Martaya tadi, bahwa karya ilmiah itu merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Ya. Kemudian kita lanjut kepada ini pendapat Bapak Heri Firman, ya. Kata beliau, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat. Ya, kurang lebih sama juga dengan yang sebelumnya. Kemudian terakhir, ya, kita lihat pendapat dari Bapak Eko Susilo M. Beliau mengatakan bahwa karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan disadari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu. Nah, cukup sampai di situ. Itu kemudian disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Ya, jadi karya ilmiah itu merupakan, ya, karya ataupun tulisan, ya, ataupun laporan ataupun karangan, ya, yang harus ada kaidah-kaidah keilmuan di dalamnya, harus disusun berdasarkan metodologi penulisan yang baik dan benar, ya.
harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah yang dimaksud karya ilmiah. Jadi tidak semuanya karya itu ilmiah, ya. Ada karya non ilmiah. Seperti apa karya non ilmiah? Seperti cerpen, ya, cerita pendek, dongeng, ya. Itu semua karya juga, tapi tidak ilmiah, ya. Nah, istilahnya karya non ilmiah. Nah, yang kita bahas di mata kuliah ini adalah karya ilmiah. Seperti itu, ya. Jadi ini adalah pengertian-pengertian dari karya ilmiah yang tentunya mahasiswa sekalian saya harap tidak hanya berhenti sampai di pengertian-pengertian ini saja, ya. Tapi saya harap ini bisa dikembangkan, ya, dari referensi yang lain yang sebagaimana juga sudah saya sampaikan referensinya di grup, ya. Itu bisa dicari-cari di situ. Apa saja yang dimaksud dengan karya ilmiah, seperti itu. Baik, sekira untuk karya ilmiah sudah selesai, ya. Kemudian kita melangkah ke sifat karya ilmiah. Nah, sifat karya ilmiah ini merupakan bagian dari konsep dasar, ya, bagian dari konsep dasar yang akan kita diskusikan juga hari ini. Perlu dipahami mahasiswa sekalian bahwasanya sifat karya ilmiah ini sama dengan karakteristik, ya. Jadi sifat itu sama dengan karakteristik, ya. Sifat karya ilmiah, ya, kurang lebih sama dengan karakteristik karya ilmiah. Nah, apa saja karakteristik atau sifat dari karya ilmiah? Itu ada 5, ya, ada 5. Yang pertama, lugas dan tidak emosional. Yang kedua, logis. Yang ketiga, efektif. Ya, yang keempat, efisien. Dan yang kelima adalah baku. Nah, apa maksud dari masing-masing sifat ini? Yang pertama, lugas dan tidak emosional. Maksudnya adalah karya ilmiah itu hanya memiliki satu arti, ya. Jadi tidak memakai kata kiasan, ya, tidak memakai majas-majas, ya, sehingga jangan sampai pembaca itu membuat tafsiran atau interpretasi sendiri-sendiri, ya. Oleh karena itu perlu ada pembatasan, ya. Perlu ada pembatasan, harus lugas, ya, harus satu arti, tidak emosional, ya. Seperti apa pembatasan yang bisa dilakukan? Dengan cara membuat definisi operasional, ya. Membuat definisi operasional atau pengertian suatu istilah, ya, dari variabel yang ada. Seperti itu. Jadi dari variabel atau masalah-masalah yang ada yang kemudian ditulis, ya, nah itu harus didefinisikan, ya, sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud oleh penulis tersebut. Seperti itu, ya. Jadi harus lugas dan tidak emosional. Yang kedua adalah logis. Nah, apa maksudnya? Maksudnya logis adalah semua kalimat, alinea, subbab, ya, maupun subbab itu disusun berdasarkan suatu urutan yang konsisten, ya. Jadi urutan tersebut antara lain meliputi urutan pengertian, klasifikasi, ya, ada kronologisnya atau waktunya, ada tempatnya di mana, ya, ruangnya, sebab akibat, apakah itu deduktif atau induktif, ya, umum khusus atau khusus umum, ataukah prosesnya, ya, proses bagaimana prosesnya, ya, serta peristiwa yang terjadi. Peristiwa itu seperti apa? Itu harus logis, ya. Jadi bukan asal-asalan saja, ya. Jadi harus logis, harus jelas semuanya, mulai dari kalimatnya, alineanya, ya, paragrafnya, subbabnya, sub-subbabnya, ya. Itu semua harus konsisten. Selanjutnya adalah efektif. Apa maksudnya? Maksudnya adalah alinea atau subbab itu harus menunjukkan adanya satu kebulatan pikiran, ya. Jadi ada penekanan dan ada pengembangan. Jadi dalam satu alinea, ya, atau dalam satu subbab
itu sebaiknya menunjukkan ada konsistensi pemikiran ya. Jadi yang ditulis itu jelas, fokus, tidak ngambang ya. Jadi yang membaca karya ilmiahnya itu juga bisa terarah bahwa oh yang dimaksud tulisan ini adalah seperti ini ya. Jangan dalam satu paragraf itu ya, atau katakanlah paragraf ya. Dalam satu paragraf ini membahas tentang makan. Jangan kemudian di paragraf lain membahas tentang cara minum ya. Jadi harus konsisten. Harus ada satu pemikiran bahwa kalau paragraf sebelumnya membahas tentang pengertian makan, maka paragraf selanjutnya adalah membahas bagaimana cara makan, seperti itu ya. Nah, jadi ada penekanan, ada pengembangan terhadap paragraf atau alinea sebelumnya. Selanjutnya, sifat atau karakteristik dari karya ilmiah adalah efisien. Apa maksudnya? Maksudnya adalah penggunaan kata atau kalimat itu mudah dipahami ya. Jangan kemudian membuat atau menyisipkan kata ya atau kalimat yang bertele-tele ya. Nah, itu tidak efisien ya. Jadi tidak apa-apa kalimatnya ringkas ya. Yang penting mudah dipahami. Itu adalah efisien dan itu bagian dari sifat dari karya ilmiah. Ya, jadi buat apa kita susun kalimat yang panjang ya, namun membuat orang bingung atau sulit untuk dipahami ya. Jadi membuat kalimat yang mudah dipahami, tidak apa-apa ringkas ya, tidak apa-apa singkat, tidak apa-apa padat, yang penting mudah dipahami. Itu bagian dari karakter atau sifat dari karya ilmiah. Nah, yang terakhir, sifat dari karya ilmiah adalah baku. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam karya ilmiah itu menggunakan bahasa Indonesia yang dibakukan ya. Kan sebelumnya saya yakin waktu di SMA, SMK ya, waktu aliyah itu sudah dipelajari juga ya karya ilmiah. Saya kira sudah dijelaskan juga ada kata yang baku, ada kata yang tidak baku. Nah, kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang ada dalam KBBI itu semuanya adalah kata baku ya. Nah, itu harus digunakan dalam karya ilmiah kata-kata baku itu ya. Jangan kemudian tidak menggunakan kata baku ya. Kalau sebelumnya adalah ejaan yang disempurnakan, EYD istilahnya, maka saat ini istilahnya adalah EBI, ejaan bahasa Indonesia ya. Jadi diharapkan dalam karya ilmiahnya ya, ketika kita menyusun karya ilmiah, itu kata-kata yang digunakan adalah kata baku. Seperti contoh ya. Ini contoh kecil. Bagaimana kata baku itu? Kalau ada kata silahkan ya. Silahkan menurut adik-adik sekalian ya. Maaf tulisannya jelek ya, pakai mouse. Silahkan ini menurutnya baku atau tidak baku? Gimana coba menurutnya? Apakah kata silahkan ini baku atau tidak baku? Jadi kata silahkan ini adalah tidak baku ya. Coba nanti dicek di KBBI ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang baku adalah silakan. Jadi kata baku dari silahkan adalah silakan ya. Silakan berawal dari kata sila dan tidak menggunakan H. Nah, inilah kata yang baku. Silakan. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh kecil ya, contoh kecil dari kata baku dan kata tidak baku. Ya, banyak lagi contoh-contoh yang lain yang harus dipahami ya, harus diketahui oleh adik-adik sekalian dalam menyusun karya ilmiah. Baik, itu adalah sifat ya, sifat dari karya ilmiah.
Ya, sifat atau karakter dari karya ilmiah telah kita bahas bersama tadi. Yang pertama adalah lugas dan tidak emosional, yang kedua adalah logis, yang ketiga adalah efektif, ya. Yang keempat adalah efisien, dan yang kelima adalah baku. Nah, apa konsep dasar selanjutnya yang akan kita bahas? Ya. Jadi setelah kita bahas pengertian karya ilmiah, kemudian saat ini kita bahas sifat karya ilmiah. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah fungsi penulisan karya ilmiah. Baik. Apa saja sih fungsi penulisan karya ilmiah itu? Penulisan karya ilmiah itu fungsinya apa? Jadi kalau kita menulis karya ilmiah, itu sebenarnya maksudnya apa kita tulis karya ilmiah itu, ya? Apa fungsinya? Nah, ini fungsinya ada 3, ya. Yang pertama sebagai penjelasan, sebagai explanation, ya. Yang kedua sebagai prediksi atau prediction. Nah, yang ketiga sebagai pengontrol atau controlling. Kita bahas satu-satu, ya. Sebagai penjelasan atau explanation, maksudnya adalah sebagai penjelasan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui. Ya, jelas ya. Tidak jelas, tidak pasti, itu menjadi sebaliknya. Jadi inilah fungsinya penulisan karya ilmiah. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh orang, ada sesuatu yang tidak jelas menurut orang, ada sesuatu yang tidak pasti menurut orang. Nah, dengan kehadiran karya ilmiah ini, itu kemudian membalik, ya, membalik pemikiran orang, ya, jadi tidak tahu menjadi tahu, dari tidak jelas menjadi jelas, dari tidak pasti menjadi pasti. Nah, inilah fungsi penulisan karya ilmiah. Tentunya sangat berharga, ya, sangat bermanfaat bagi orang, karena yang sebelumnya orang tidak tahu itu menjadi tahu. Yang sebelumnya menurut orang itu kabur, tidak jelas, itu menjadi jelas dengan adanya karya ilmiah, dengan adanya tulisan, ya, karya ilmiah itu. Seperti itu, ya. Selanjutnya yaitu prediksi, ya, atau prediction. Jadi fungsi penulisan karya ilmiah itu adalah fungsinya sebagai prediksi. Apa maksudnya? Nah, ini dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Jadi ada prediksi, ya, atau bisa dikatakan ramalan lah, ya, seperti itu, yang kemudian ditulis oleh penulis, ya, untuk dalam karya ilmiahnya, ya, untuk masa yang akan datang. Jadi contoh, saya menulis masa yang akan datang itu misalkan bulan depan, ya, kemungkinan bulan depan itu akan terjadi hujan lebat. Kenapa seperti itu? Karena pergeseran awan saat ini lagi mengarah ke bujur lintang utara dengan derajat contoh seperti itu, ya, gitu. Jadi itu adalah sifatnya prediksi, ya, prediction. Nah, itu adalah karya ilmiah. Apa fungsi penulisan karya ilmiah? Sifatnya prediksi yang dapat membantu, ya, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Bayangkan kalau karya ilmiah seperti ini itu dibaca orang, ya, itu bermanfaat tidak? Pasti bermanfaat tentunya, ya. Bermanfaat bagi aktivitas seseorang. Mungkin ada yang merencanakan bulan depan ingin liburan kemana, tapi setelah membaca karya ilmiah ini, ya, oh, ternyata bulan depan lagi hujan, contoh seperti itu. Maka itu bermanfaat. Nah, selanjutnya kita bahas fungsi penulisan karya ilmiah yang ketiga, yaitu sebagai pengontrol atau controlling. Apa maksudnya? Ya, controlling itu sebagai pengontrol, ya, itu untuk mengawasi atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan, ya. Jadi tidak mungkin, ya, dalam karya ilmiah itu kita masukkan pernyataan-pernyataan yang asal comot, ya, atau asal jiplak sana sini, tidak mungkin, ya. Nah, itu bukan karya ilmiah namanya. Jadi fungsi penulisan karya ilmiah itu juga untuk mengontrol seyogianya, ya. Jadi penulis itu mengontrol, ya,
mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan, ya, apakah ini ada dasarnya atau tidak, apakah ini pernyataan ini bisa dikonfirmasi atau tidak, ya, yang kemudian dimasukkan dalam karya ilmiah dan itu bermanfaat bagi yang membaca, seperti itu. Jadi inilah fungsi-fungsi penulisan karya ilmiah, ya. Itu sebagai penjelas atau explanation, yang kedua sebagai prediksi, ya, atau prediction, dan yang ketiga adalah sebagai pengontrol atau controlling. Baik, kita ke terakhir, ya, terakhir. Jadi konsep dasar penulisan karya ilmiah setelah kita bahas pengertian, kita bahas sifat, kita bahas fungsi, selanjutnya terakhir kita bahas manfaat. Apa sih manfaat penulisan karya ilmiah itu? Ya. Jadi manfaat penulisan karya ilmiah itu ada 8, ya. Yang pertama adalah memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Itu jelas. Jadi manfaatnya itu kita menulis karya ilmiah itu pasti membuat cakrawala ilmu pengetahuan kita itu luas, ya. Nggak percaya coba saja, ya. Bisa dicoba nanti, ya. Yang kedua adalah melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Nah, itu bermanfaat, ya, sangat bermanfaat kalau kita membiasakan diri untuk menulis karya ilmiah. Yang ketiga adalah melatih untuk mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Jadi setelah kita gabungkan hasil bacaan tadi itu dari berbagai sumber, ya, kemudian kita integrasikan hasil bacaan itu dengan gagasan sendiri. Apa menurut kita? Kalau menurut si A ini, maka menurut saya adalah ini, seperti itu. Itu melatih diri, ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang, ya. Menjadi lebih matang artinya orang-orang yang sering menulis karya ilmiah, ya, itu membuat pemikirannya menjadi matang. Artinya solutif, ya. Tiap ada masalah dia mungkin cepat, ya, dia cepat memberikan solusi karena sudah terbiasa dengan menulis karya ilmiah. Yang kelima adalah mengakrabkan diri dengan kegiatan kepustakaan. Apa kegiatan kepustakaan itu? Seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Ya. Nah, ini bisa sedikit bermanfaat, ya, bisa juga tidak, karena saat ini, ya, di era teknologi saat ini itu kita bisa mencari katalog online, ya. Ada e-katalog melalui dunia maya, ya. Jadi tidak harus ke perpustakaan, tapi juga bisa melalui situs atau web tertentu. Kemudian yang keenam adalah manfaat penulisan karya ilmiah itu meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis, ya. Jadi kita ada skill, ya. Kita ada skill, ada keterampilan, ya, untuk menyajikan fakta dan data itu secara jelas dan sistematis. Nah, ini termasuk bagian dari melatih diri juga, ya. Nah, dan yang ketujuh, manfaat penulisan karya ilmiah itu ternyata kita memperoleh kepuasan, ya. Kepuasan apa yang dimaksud ini? Ini adalah kepuasan intelektual. Yakinlah bahwasanya kepuasan intelektual ini merupakan satu kepuasan tersendiri, ya, yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan suatu pengetahuan. Bayangkan kalau kita punya kemampuan, ya, untuk menyajikan suatu pengetahuan dengan baik, dengan benar, dengan logis, ya, dengan menggunakan kata-kata baku, ya, sebagaimana sifat-sifat dari karya ilmiah tadi, pasti itu membuat kita puas, ya. Membuat kita puas. Artinya kepuasan intelektualnya dapat, seperti itu. Dan yang terakhir, ya, manfaat penulisan karya ilmiah yaitu sebagai bahan acuan, ya, atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Jadi katakanlah kita punya karya ilmiah. Nah, karya ilmiah kita ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau bisa dijadikan sebagai penelitian pendahuluan untuk orang, ya, untuk penelitian selanjutnya.
Jadi ada orang ingin meneliti, katakanlah ada orang ingin meneliti tentang hujan, ya. Saya mau meneliti tentang hujan. Otomatis orang itu harus mencari penelitian terdahulu, harus ada bahannya untuk menulis tentang hujan. Nah, seumpama tulisan kita ada tentang hujan, ya. Kebetulan tulisan kita ada tentang hujan. Nah, orang itu bisa mengambil tulisan kita, ya, tulisan kita untuk kemudian dijadikan dalam penelitian terdahulunya, ya. Itu bisa dijadikan acuan, tulisan kita bisa dijadikan acuan untuk orang, ya, eh, untuk penelitian selanjutnya seperti itu, ya. Baik, jadi ini adalah manfaat, ya, manfaat-manfaat dari penulisan karya ilmiah yang sekali lagi saya yakin, ya, ini akan bermanfaat betul, ya, bagi siapa saja yang ingin menulis karya ilmiah. Nah, kalau tidak percaya bisa dicoba, ya, bisa dicoba, dan tentunya ini akan sekali lagi akan mendatangkan kemanfaatan dari diri sendiri, ya. Eh, Contoh, ya, sebagaimana kita bahas tadi, pasti kita akan cakrawala ilmu pengetahuan kita itu akan luas, ya. Kita melatih untuk menggabungkan hasil bacaan, ya. Kita bisa berlatih untuk mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, ya. Kita bisa mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang, ya kan, menjadi lebih dewasa, ya, bisa, ya. Kita bisa mengakrabkan diri dengan kegiatan kepustakaan, ya, meningkatkan keterampilan, skill, ya, meningkatkan skill dalam menyajikan fakta, ya, kemudian memperoleh kepuasan intelektual, dan terakhir karya ilmiah kita itu sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Baik, itu sudah kita bahas, ya, semuanya. Untuk hari ini, pertemuan kedua ini itu sudah kita bahas konsep dasar penulisan karya ilmiah. Tadi sudah kita bahas pengertian, ya, pengertian karya ilmiah itu apa. Ya, ini ada tadi, ya. Bisa dilihat lagi kembali. Ini juga nanti saya kirimkan di grupnya, ya. Kemudian setelah pengertian ada sifat, ya, sifat karya ilmiah itu ada 5, ya. Kemudian setelah itu fungsi penulisan karya ilmiah itu apa? Itu ada 3, ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu manfaat penulisan karya ilmiah itu ada 8, ya. Ya, seperti itu. Baik, mahasiswa sekalian, eh, mungkin cukup, ya, untuk hari ini. Ya, selanjutnya kita eh, tanya jawab, ya, di grup, ya, di grup yang sudah eh, yang sudah terbentuk, ya. Grupnya itu sudah terbentuk sejak pertemuan sebelumnya, ya. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.